Selamat datang. Apa kabar semuanya? Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang satu pun apa ya. Sekarang Omikron sedang merajalela. Semoga Tuhan melindungi kita, memberikan kita kesehatan, dan semoga Tuhan juga memberikan segera kesembuhan untuk mereka yang sedang menderita sakit. Sebelum kita memulai acara pada petang hari ini tentang ketika aborsi jadi pilihan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Sebelumnya kita akan doa pembukaan dulu ya. Kita awali acara kita dengan doa pembukaan. Mari. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyelenggaraanmu sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami ingin ya Bapa pada malam hari ini membicarakan tentang bagaimana aborsi di dalam sudut pandang Gereja Katolik. Bagaimana Engkau sendiri ya Bapa ingin kami belajar tentang apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbing Romo Anton Baur dan moderator kami, saudara kami Raymond Levy, agar dapat mengantar acara ini, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kami semua. Bapa, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk semua teman-teman, keluarga, dan kerabat kami yang sedang menderita sakit. Semoga Engkau memberikan kekuatan kepada mereka dan segera memberikan kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama kembali bersama keluarga, beraktivitas juga bersama kami. Bapa, kami serahkan seluruh webinar Talkshow Pukat KAJ pada malam hari ini ke dalam penyelenggaraan tangan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara ini, jangan lupa ada Pukat Update yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ketahui. Jangan lupa untuk ikutan Pukat Inspirational Talk untuk episode yang kedua sampai kelima. Nah, apa saja topik-topik di episode kedua sampai dengan episode kelima, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dapat menghubungi Rinta atau follow IG @pukat_KAJ. Instagram Pukat di follow, sehingga di sana ada banyak sekali informasi apa saja yang akan kegiatan-kegiatan Pukat yang akan dilakukan oleh Pukat KAJ. Sangat menarik. Yang paling dekat itu adalah Misa Imlek bersama Pukat KAJ. Kapan? Catat tanggalnya hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 5 sore. Kita akan menyelenggarakannya via Zoom. Jadi jangan lupa nanti silahkan kontak, follow Instagram Pukat_KAJ untuk info lebih lanjut. Dan jangan lupa minta link Zoom-nya untuk mengikuti misa tersebut. Nah, mari Bapak Ibu sekarang kita akan mengikuti webinar Pukat KAJ ketika aborsi menjadi pilihan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa aborsi tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang tidak menghendaki kelahiran bayi di dalam kandungannya. Bukan semata-mata kelahiran yang kehamilan yang tidak diinginkan. Tetapi aborsi juga menjadi pilihan bagi pasangan-pasangan atau bagi ibu yang mendapati bahwa bayinya
yang di dalam kandungan kemungkinan akan lahir cacat. Dengan kemajuan teknologi kita tahu bahwa kita bisa memprediksi bagaimana apakah nanti akan lahir cacat atau bahkan bayinya selama masa kehamilan, posisi dan sebagainya bisa mengakibatkan kecelakaan atau sesuatu yang tidak dikehendaki terhadap ibunya gitu. Jadi membahayakan jiwa ibunya. Nah, pada saat kondisi-kondisi seperti itu, kita dihadapkan oleh pilihan aborsi atau kita akan bertahan dan menyerahkan pada kekuasaan Tuhan. Teman-teman, Romo, Bapak Ibu, pasti tidak sabar ya untuk berdiskusi bersama dengan pembicara kita, Romo Anton Baur, dan moderator kita, Raymond Levy. Kak Raymond, sudah siap? Siap, Kak Agnes. Oke. Baik. Kak Raymond, semuanya sudah kenal ya. Asik sekali nanti kalau membawakan acara, selalu semangat, selalu gembira. Nah, dan pertanyaan-pertanyaannya selalu menggelitik dan challenging. Kak Raymond, saya berikan waktunya ke Kak Raymond ya. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Waduh, katanya kalau bawain acara selalu bersemangat, sementara topiknya ini berat. Wah, ngomongin aborsi nih, Bapak Ibu Pukaters dan dimanapun Anda berada malam hari ini. Nggak tiba-tiba sih, tiba-tiba Pukat KAJ tiba-tiba mau ngomongin aborsi. Kenapa malam ini kita membicarakan tentang topik yang cukup sensitif ini? Tidak lain tidak bukan adalah karena kami dari Pukat dari Profesional dan Usahawan Katolik Kusupan Agung Jakarta diberikan tugas untuk mulai mensosialisasikan ASG atau ajaran sosial gereja. Dan di tahun 2022 ini ajaran sosial gereja menitik beratkan pada nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk itu kenapa salah satunya akan kita bahas, kita diskusikan, kita obrolin dengan baik malam hari ini adalah topik kontroversial yang pasti aborsi. Saya yakin dimanapun agama apapun, bahkan secara hukum, aborsi merupakan tindak kriminal yang tidak boleh dilakukan, sekali lagi, karena itu merupakan pembunuhan terhadap jiwa atau mungkin janin yang tidak bisa melawan, dan ya akan ada banyak sekali efek negatif yang terjadi ketika aborsi dilakukan. Bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan trauma dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang itu tentu saja agar lebih paham, agar kita lebih bisa menghormati atau bersyukur untuk setiap rahmat kehidupan yang boleh kita rasakan dan boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Ada beberapa teman saya yang cerita ketika dokter memvonis bahwa janinnya tidak berkembang. Ada kemungkinan bayinya akan cacat dan lain sebagainya, sehingga aborsi menjadi sebuah pilihan seperti kata Mbak Agnes tadi. Tapi satu sepupu saya yang akhirnya mempertahankan janinnya, puji Tuhan, bayinya lahir dengan sehat dan tumbuh dengan baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol dengan seorang Romo muda, ya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat malam, selamat datang dulu nih buat teman-teman dari komunitas disabilitas yang malam ini juga sudah dibantu oleh beberapa penerjemah. Terima kasih sudah bergabung ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan juga nih, Pukaters, Bapak Ibu terkasih, silakan mengetik pertanyaan Anda di kolom chat. Ya, sekali lagi di kolom chat Anda bisa mengetik pertanyaan Anda. Nanti mungkin ada beberapa juga yang saya undang untuk open mic atau kita bacakan pertanyaannya. Pasti udah banyak pertanyaan-pertanyaan Anda yang menggelitik. Aduh, ketika tiba-tiba
waduh, isi lagi. Padahal anak saya udah 4, harus ngisi lagi, harus seperti apa. Ini pertanyaan yang sangat manusiawi, pertanyaan yang sangat natural. Atau mungkin tiba-tiba, Ray, saya ini udah kepala 4 loh, bentar lagi udah 50 tahun, tiba-tiba hamil. What should I do? Gitu kan. Iya, itu mungkin saja terjadi, sangat manusiawi, dan sangat menjadi dilema. Jadi silahkan punya pertanyaan apa saja, Anda boleh tulis di kolom chat, atau bisa juga secara private, kirim pertanyaan Anda ke saya, nanti saya akan bacakan tanpa menyebutkan nama, sehingga rahasia Anda terjamin. Jadi kalau Anda punya pertanyaan yang kayaknya nggak kepengen semua orang tahu, silahkan chat di kolom private, nanti kita akan bahas bersama-sama secara terbuka, tapi rahasia Anda terjamin. Dan langsung saja malam ini saya akan langsung ngobrol dengan Romo Anton Baur Projo. Halo, selamat malam Romo. Selamat malam, Mas Ray. Ini kalau ngeliat mukanya 11-12 sama saya masih muda. Kayak kita beda tipis 2 tahun lah ya, Mo ya. Iya. Setahun lah kayaknya, setahun sih. Romo Anton Baur ini baru saja menyelesaikan masternya di Roma ya, Mo ya? Ya. Ya. Iya. Berapa lama di Roma? Iya, betul. Iya. Di Roma 3 tahun. Kemarin 2017 sampai dengan 2020. Waduh, pasti ada banyak hal yang bisa kita share nih ke Pukater semuanya. Dan sekali lagi kita ngebahas soal aborsi nih, suatu hal yang sangat sensitif ya, Mo ya. Baik, silakan Romo. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Keren. Ya. Oke, Mas Raymond. Karena tadi tiba-tiba sempat nge-lag sedikit. Selamat malam semuanya, moderator yang hebat ini, Mas Ray dan saudari-saudara, juga ada Romo Roy. Hari ini kita sebenarnya mau model diskusi, tetapi saya rasa mungkin baik kalau saya coba mengawali dengan 1-2 poin pokok refleksi dasar, nanti baru kita masuk ke dalam pokok-pokok pengembangannya, begitu ya. Saya ingin sedikit membagikan apa yang kita refleksikan bersama sebagai orang Katolik. Saya akan sedikit banyak menghindari kata-kata gereja. Seakan-akan gereja itu adalah institusi besar di luar sana, dan kita adalah orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Jadi pertama mindset yang coba saya tawarkan kepada kita adalah kalau bicara tentang gereja itu siapa? Gereja itu ya kita. Kalau di kitab suci dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah aku hadir. Nah, dalam semangat dasar itu, kesadaran bahwa kita sama-sama umat Allah, nah kita mau sama-sama merefleksikan ini dalam perspektif iman Katolik. Saya ingin berbagi layar sedikit. Saya semoga... Oke. Berharap sudah keluar di layarnya saudara-saudara semua ya. Ya. Oke. Tema yang ditawarkan kepada kita ini tema yang sangat menggelitik. Ketika aborsi menjadi pilihan, tanda tanya. Tadi sudah dikasih introduksi macam-macam. Saya akan mencoba untuk melihat pertanyaan ini dengan tiga poin pokok. Nanti kita akan sama-sama lihat dulu ya. Yang pertama, tentunya bingkai refleksi ini adalah bingkai dengan semangat dasar kita ingin memperjuangkan martabat manusia, pastinya itu. Dan di sini, ketika kita bicara tentang tema ini, saya mau mengajak kita semua sebagai pendasaran awal mempertanyakan diri kita. Kalau bicara aborsi, itu kan bicara tindakan ya. Tindakan. Mencintai itu tindakan. Yang namanya memberikan coklat itu adalah tindakan. Tindakan memberi coklat. Di balik tindakan itu pasti kan ada orangnya. Nah, kita mau bertanya, orangnya itu siapa? Orangnya ya kita. Jadi pelan-pelan kita masuk melangkah, orangnya adalah kita. Lalu kita bertanya, saya sengaja memberikan perspektif kacamata orang Kristiani, orang Katolik. Kalau bertanya tentang kita, ini adalah pertanyaan dasar ketika kita sama-sama merenungkan tentang apa yang ditawarkan Gereja KHJ tahun ini, tentang penghormatan martabat manusia. Kalau bicara tentang kita itu siapa?
Kalau sepak bola itu kan ada yang teriak, kita siapa? Kita Indonesia, gitu ya. Kalau ketika lagi kampanye, kita siapa? Pengikutnya A. Kalau di dalam gereja misalnya, kita siapa? Kita pengikut Kristus. Kita siapa? Ada penegasan-penegasan identitas. Sebagai orang Katolik juga semestinya kita juga menyadari dan menarik ke belakang lagi bagaimana kita memahami identitas kita. Identitas akan menentukan bagaimana cara kita bertindak. Itu poin paling dasar. Sehingga pertanyaan kalau kita itu siapa, tak lain tak bukan, dalam refleksi iman Kristiani kita ciptaan Allah. Saya yakin kita semua sudah hafal, sudah ingat, bahkan di luar kepala. Kita ciptaan Allah, kita itu bukan hanya ciptaan seperti ciptaan-ciptaan lainnya di hari pertama sampai hari kelima. Tapi kita adalah ciptaan yang istimewa di hari ke-6. Kita gambar dan rupa Allah. Kita menyerupai wajahnya Allah. Kita Allah bukan, kita bukan Allah. Tapi kita adalah gambar dan rupa Allah. Ada perwajahan Allah yang kelihatan di dalam diri kita. Saya mencoba membayangkan, seandainya, coba ibu bapak, saudari-saudara bayangkan, seandainya kita ini diciptakan di hari pertama, ketika belum ada pemisahan antara langit dan bumi, daratan dan lautan, apa yang terjadi? Kita nggak akan bisa bertahan hidup pastinya kan. Tetapi Tuhan menciptakan urut, ditata dengan indah, dengan baik, sehingga pada akhirnya kita diciptakan sebagai makhluk yang istimewa. Kalau yang lain di dalam kitab suci dikatakan amat baik, tetapi ketika menciptakan manusia di dalam teks kitab suci dikatakan sungguh amat baik. Betapa kita istimewa. Ya, ini poin dasar yang sebenarnya baik untuk kita hayati sebagai orang-orang Kristiani, kita tanamkan, kita ulang-ulang terus di dalam kepala kita. Ini penegasan identitas kita. Kita ciptaan Tuhan, ciptaan yang istimewa karena kita gambar dan rupanya Tuhan. Tetapi lebih dari itu, karena kita gambar dan rupa Tuhan, kita juga menjadi rekan kerjanya, rekan kerja Allah. Ini yang poinnya. Kalau dalam kitab suci dikatakan Adam dan Hawa itu menamai segala ciptaan. Menamai artinya simbol bahwasanya Adam itu, manusia pertama itu, kita itu adalah rekan kerjanya Allah. Kita diberi kepercayaan untuk menamai ciptaan, diberi kepercayaan untuk memelihara kehidupan. Ini poin dasar yang baik untuk kita hayati sebagai titik pijak sebelum kita masuk ke dalam tema yang sangat menarik yang kita bahas pada sore hari ini. Kalau ditanya kita siapa, ya kita adalah ciptaan Allah, kita gambar dan rupa Allah, kita rekan kerja Allah. Ini poin yang menjadi fondasi titik pijak kalau kita nanti mau merefleksikan banyak hal lain. Ingat, saya katakan tadi identitas berpengaruh dengan tindakan. Identitas akan menentukan apa yang kita pilih. Kalau Anda menjadi bapak atau ibu di dalam keluarga, pasti pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan juga akan identik juga dengan identitas kita gitu kan. Kalau saudara-saudara pekerja di kantor, ada bagiannya misalnya direktur, pasti akan ngambil peran sesuai dengan identitasnya. Ini kan identitas tambahan, tapi identitas dasarnya ya kita gambar dan rupa Allah. Nah, ini poin pertama. Poin pertama yang mau kita refleksikan. Sehingga ketika berbicara tentang kita adalah gambar dan rupa Allah, kita rekan kerja Allah, lalu kita bertanya, what should we do? Begitu kan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya sederhana. Prinsip moral Katolik sederhana. Nanti saudara-saudara bisa buka di dalam kitab suci, di dalam Mazmur. Di situ dikatakan perintah Tuhan, karena identitas kita gambar dan rupa Allah, sederhana permintaan Tuhan Allah sebenarnya. Melakukan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Ini prinsip paling dasar, paling sederhana. Kalau Anda mengatakan saya orang Kristiani, pengikut Tuhan Yesus, saya orang Katolik yang percaya kepada Tuhan Yesus, ditanya apa yang harus saya lakukan, ini hal yang paling dasar.
melakukan yang baik, menjauhkan yang buruk. Selesai diskusinya gitu ya. Namun ketika bicara tentang yang baik dan yang buruk ini nanti akan menjadi konkret ketika bicara tentang hal-hal spesifik yang mesti kita ambil dalam pemilihan, keputusan, tindakan, dan segala macamnya. Kedua, prinsip. Saya akan bicara ketika tadi menyadari bahwa identitas kita adalah manusia, yang adalah gambar dan rupa Allah, saya, ya Ibu Fonda, ya Romo Roy, ya tadi ada Ibu Mice, ya saudari-saudara semua yang hadir, kita gambar dan rupa Allah. Kita punya panggilan untuk melakukan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Bagaimana supaya kita bisa mendalami prinsip itu? Ada hal sederhana sebenarnya. Jadi gampangnya gini, kalau kita melakukan sesuatu, tindakan sesuatu ya, mengambil keputusan bertindak sesuatu, bisa diukur dari 3 poin ini, tahu, mau, dan mampu. Ini hal paling simple kalau kita mau membuat ukuran tindakan kita itu baik atau enggak. Apakah tindakan kita mencerminkan kita gambar dan rupa Allah, kita anak-anaknya Tuhan Allah atau enggak? Diukur dari sini. Tahu artinya saya tahu dengan apa yang saya lakukan. Saya tahu persis. Misalnya, saya ingin membantu orang yang kelaparan. Tahu, membantu orang yang kelaparan itu baik. Mau artinya saya punya kehendak, punya will. Saya punya kehendak untuk melakukan itu. Tetapi nggak cukup kalau hanya tahu, mau saja, tapi juga perlu disempurnakan dengan mampu. Ya, artinya saya mampu melakukan itu sehingga jadinya tindakan itu komplit. Tahu mengandaikan bahwa kita itu punya kesadaran. Tahu, mau, dan mampu itu mengandaikan kita punya kesadaran mengambil keputusan. Tahu, misalnya aku tahu yang aku lakukan ini baik, aku mau melakukannya, lalu aku mampu melakukan itu, yes, that's all, genap tindakannya. Persis pada poin inilah kemudian kita bisa mengevaluasi nanti tindakan kita. Pilihan-pilihan tindakan kita itu apakah memang tindakan yang tadi dikatakan di bagian awal yang baik, atau malah melakukan yang buruk. Malah menjauhkan yang baik, tapi melakukan yang buruk. Gitu ya. Kebalikan prinsipnya. Nah ini prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya baik untuk kita hayati. Karena pertama-tama kita sadar identitas kita siapa, ya kita gambar dan rupa Allah. Semua dari kita adalah gambar dan rupa Allah. Dari situlah kemudian kita diajak untuk bisa menghormati semua pribadi manusia sedari awal kehidupan, tanpa terkecuali. Ini prinsip yang paling dasar. Kalau mengatakan penghormatan martabat manusia itu kayak apa, wajahnya seperti apa, ya bahwa kita semua ciptaannya Tuhan, kita mesti menghargai mereka semua, lepas dari identitasnya. Mungkin ada yang bos, ada yang jabatannya kecil, atau yang bukan siapa-siapa, gitu. Semuanya dihormati sebagai pribadi manusia. Dan syukur kepada Allah sebenarnya, saudara-saudara. Gagasan tentang hak asasi manusia sebenarnya kita bisa meneropong dari kacamata iman Kristiani, gitu ya. Kalau hak asasi manusia, hak dasar manusia. Hak dasar itu mengalir dari mana? Ya karena manusia sebagai manusia. Ini diterangi dengan kacamata iman Katolik. Ya karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Manusia istimewa. Sehingga pilihan-pilihan tindakan kita ya didasari ini, kemudian tahu yang aku lakukan sesuai nggak dengan kehendaknya Tuhan Allah, mau melakukan atau enggak, mampu bisa aku lakukan atau enggak. Kalau udah tiga-tiganya terpenuhi, komplit poin dasarnya. Poin kedua, supaya nanti bisa kita diskusi lebih panjang terkait dengan poin ini. Poin kedua terkait dengan gagasan kehidupan. Tadi manusia, kedua hidup. Ya. Hidup itu mau dihayati seperti apa sebagai orang-orang Kristiani? Bingkai iman Kristiani. Ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Dalam kacamata kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, hidup adalah anugerahnya Tuhan, anugerah Allah. Hidup itu
pemberian. Sehingga dari sini konsekuensi logisnya adalah bahwa yang memiliki kehidupan itu adalah Tuhan Allah. Yang memiliki kehidupan itu Tuhan Allah. Kita adalah pelaksana kehidupan. Kita adalah rekan kerja Allah. Kata-kata kuncinya kan tadi kan kita rekan kerja Allah, artinya ya kita bukan pemilik kehidupan, tapi kita bagaimana menjadi rekan kerja Allah memelihara kehidupan. Sehingga nanti dalam pemahaman ini dampaknya akan konkret ketika kita bicara tentang tema aborsi. Apalagi dengan pertanyaan ketika aborsi menjadi pilihan. Mungkin dengan mudah orang mengatakan, ya udahlah Romo, nggak apa-apa lah. Wih, hati-hati menurut saya gitu ya. Nanti kita perlu melihat mengevaluasi dengan jernih supaya kita punya ketajaman dalam refleksi tahu mau dan mampu ini ya. Prinsipnya melakukan yang baik, menjauhkan yang buruk. Hidup anugerah Allah. Lalu kalau pertanyaan berikutnya, kapan hidup itu dimulai? Sebagai orang-orang Kristiani kita punya pokok penghayatan bahwa hidup manusia itu dimulai sejak adanya konsepsi, istilah teknis. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma. Ini awal kehidupan. Ketika bertemu dalam hubungan suami istri bertemu, nah disitulah awal kehidupan. Lalu bertumbuh dari zigot menjadi embrio dan segala macam, dari blastula berkembang. Nah disitulah kehidupan sudah dimulai. Saya ingat ada satu penelitian, saya pernah baca buku bioethics. Buku itu mengatakan bahwa unsur dasar manusia itu adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, CHON. Lalu kalau ketika diurai DNA itu ada 4 unsur dasar itu dalam unsur dasar manusia DNA. Tapi ketika 4 unsur itu disatukan, 4 unsur terpisah disatukan, nggak ada kehidupan, nggak bisa bertumbuh menjadi pribadi manusia. Lalu peneliti itu mengatakan ya inilah misteri kehidupannya tuh di sini. Kalau dihubungkan secara manual ya tidak menjadi manusia yang utuh, unsur-unsur itu disatukan. Nah ini untuk kita menjadi inspirasi yang menarik untuk mengatakan prinsip dasarnya jelas, melakukan yang baik itu apa? Ya menghargai bahwa hidup itu dimulai sejak konsepsi, sejak pembuahan. Ketika sperma itu bersatu dengan sel telur, sudah ada kehidupan. Poin kedua ditambah sedikit oleh kata-kata ini. Ini ada seorang ahli bioetika di Italia. Dia seorang Eropa Timur, tapi dia banyak melayani di Roma, guru besar. Beliau mengatakan bahwa embrio itu adalah manusia yang tanpa suara, kehadiran yang berbicara dan meminta kepada kita. Paling lemah, nggak ada suaranya gitu ya. Dibanding anak bayi yang baru lahir masih bisa eak-eak. Kalau ini embrio manusia tanpa suara, nggak ada suaranya. Sangat-sangat lemah, paling rapuh. Nah ini penegasan tentang embrio, tentang awal kehidupan. Poin pertama, poin kedua selesai, sekarang poin ketiga. Nah, saya ingat waktu saya prater di Jogja, saya kalau naik sepeda sore-sore gitu, ini saya foto gitu ya. Saya sering nemukan ini nih di tiang-tiang listrik. Kalau teman-teman bilang, biasanya di tiang listrik itu isinya adalah berita sedot WC gitu ya. Sedot WC hubungi bla 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 gitu ya. Tapi saya temukan berapa kali tulisannya gini, telat bulan, terus ada nomor teleponnya gitu ya. Saya harap ibu bapak tidak coba-coba telepon ini gitu ya. Ini udah lama fotonya, semoga nggak usah cari-cari ini. Dulu saya bingung ini telat bulan apa gitu ya. Lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Romo-Romo. Romo bilang, ya itu ini praktek terselubung dari praktek aborsi. Gitu ya. Ketika seorang wanita udah telat bulan, lalu kemudian ada orang-orang yang menawarkan jasa seperti ini. Saya juga ingat kapan itu saya ngobrol dengan seseorang, dia mengatakan, kami kaget Romo, ternyata di apartemen kami itu ada praktek. Bukan di tower kami, tapi di tower yang lain, baru digerebek polisi, ternyata ada praktek aborsi di situ. Nggak bisa dibayangkan. Oke, ini hanya pengantar. Kita masuk aborsi mau dipahami seperti apa? Kita mulai dengan definisi. Definisi akan membantu kita untuk memahami pengertian aborsi dengan jernih. Saya lagi-lagi mengutip
Profesor Balsius. Balsius mengatakan bahwa aborsi itu adalah penghentian kehamilan dalam fase perkembangan manusia sebelum janin memiliki kemampuan bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Kalau prematur kan 7 bulan ya, sekitar 7 bulan itu bayi sudah punya kemampuan bertahan hidup di luar rahim. Tapi kalau ini definisi aborsi yang diberikan Balcius ini halus. Penghentian kehamilan dalam fase perkembangan manusia sebelum janin memiliki kemampuan bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Tapi ada satu definisi lain yang bunyinya sangat keras, gitu ya. Peske ini, seorang ahli moral juga mengatakan bahwa aborsi adalah peniadaan buah kandungan yang masih hidup dalam rahim seorang ibu dengan campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Wah, ini definisi ini lebih kuat. Maksudnya kata-katanya terang, jelas, dan kata-katanya sangat berpihak, gitu ya. Berpihak bahwa yang namanya aborsi itu bukan pilihannya orang yang pro-life, yang mendukung kehidupan sebagai orang-orang Kristiani. Nah, ini definisi demi definisi. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam pemahaman aborsi yang lebih sederhana. Ini pengetahuan umum supaya kita nanti bisa melihatnya dengan lebih jernih sebelum kita berdiskusi lebih dalam. Aborsi bisa dimengerti menjadi dua. Kalau kita analisis, kita telaah, gitu ya. Ada yang disebut dengan keguguran atau aborsi spontan, dan ada terencana. Ini yang terencana ya. Pengguguran, antara keguguran dan pengguguran. Bedanya apa? Pengguguran artinya tidak sengaja, tapi pengguguran artinya sengaja. Keguguran artinya tadi kualitas tahu mau mampu itu tidak terpenuhi, gitu ya. Dia nggak mau anaknya meninggal sebenarnya, tapi mungkin ketika lagi di rumah lagi ngepel, mamanya hamil lalu kepleset, lalu pendarahan, lalu babynya di dalam rahim meninggal. Itu keguguran. Artinya dilakukan secara tidak sengaja, tidak ada intensi, tidak ada motivasi. Sehingga ini jelas, ini tidak menjadi permasalahan. Artinya tindakan ini di luar logika bahwa dengan sengaja, dengan sadar ingin membunuh anak itu. Itu yang keguguran. Pengguguran ini yang kemudian mau kita diskusikan, nanti akan menjadi diskusi yang bisa panjang. Pengguguran itu bicara tentang aborsi terencana. Terencana, artinya sudah ada plan. Diatur dengan baik. Membunuh aja diatur dengan baik. Nah, ini. Yang namanya aborsi terencana ini bisa dikategorikan dua lagi ya. Ada aborsi tidak langsung dan aborsi langsung. Nah, nanti ini kita bisa lihat di sini kalau kita masuk ke dalam diskusi-diskusinya. Aborsi tidak langsung artinya jadi dalam istilah moral Kristiani itu ada istilahnya langsung dan tidak langsung. Tindakan yang kita lakukan itu tidak pertama-tama tujuannya adalah A. Itu tidak langsung. Kalau tindakan langsung itu tujuannya adalah A. Contoh kecil. Sebut saja Mas Rey. Mas Rey ini jago karate. Mas Rey jago karate. Sudah ban hitam. Suatu hari lagi naik sepeda, dia dikepung oleh 5 orang naik sepeda motor. Dia meminta uang dan ingin merampas sepeda. Menunjukkan golok dan hampir membunuhnya. Lalu kemudian ketika itu Mas Rey membela diri dong. Dia melawan 5 orang itu dengan mudah. Sampai akhirnya salah satu dipukul kena lehernya, tenggorokannya sih. Lalu kejat-kejat meninggal dunia. Pertanyaan saya, dalam kasus Mas Rey seperti ini, Mas Rey salah atau enggak? Mas Rey dihukum atau tidak? Mas Rey berdosa atau tidak? Nah, kita kan bisa diskusi kan, gitu ya. Nanti jawabannya nanti bisa di forum tanya jawab kita. Nah, ini bisa kita pertanyakan. Itu yang mau dikatakan antara langsung dengan tidak langsung. Kalau langsung artinya aku punya motivasi dengan sadar sudah merencanakan ingin melakukan aborsi itu secara langsung. Tujuannya membunuh anak bayi itu. Tapi kalau tidak langsung, aku nggak punya tujuan untuk ini sebenarnya. Tapi dalam situasi yang sangat pelik,
tujuan baik yang saya lakukan ini punya dampak yang bersamaan, yaitu kematian si anak. Nah, nanti ini kita bisa lihat secara lebih dalam lagi. Ini antara langsung dan tidak langsung. Ini akan menjadi titik refleksi kita sebagai orang-orang yang adalah gambar dan rupa Allah. Mau dihayati seperti apa. Ada salah satu artikel penelitian dari seorang ahli, psikolog. Dia mengatakan dia membuat analisis dalam jangka waktu tertentu 5-10 tahun, lalu dia mengatakan dampak tindak aborsi pada wanita dengan segala motivasi yang sengaja, yang terencana. Dalam penelitiannya dia analisis di rumah sakit, dia katakan ya 28% wanita itu bunuh diri karena beban. 31% mencoba bunuh diri tapi selamat. Ada 60% yang merasa hidupnya lebih buruk. Ada 94% itu menyesal. Penyesalannya tidak habis-habis. Ngaku dosa. Sudah diampuni oleh Tuhan Allah. Tapi perasaan dosanya masih ada. Ngaku dosa terus. Nah, penyesalannya tidak kunjung habis. Ada yang mengalami depresi juga. Ini hanya sebagai panorama dari penelitian yang ada untuk melihat bahwa disposisi pengambilan keputusan untuk tindakan yang namanya aborsi ini ternyata menyisakan penyesalan yang mendalam. Tidak bisa selesai begitu saja. Ini dampak-dampak ini terjadi dalam fenomena-fenomena yang ada. Kita masuk dalam kacamata iman Katolik. Dokumen gereja yang bernama Evangelium Vitae, ini dokumen gereja, Evangelium Vitae nomor 58, ada definisi yang jelas tentang aborsi. Boleh minta tolong salah satu membacakan supaya lebih lantang suaranya, mungkin minta tolong. Mas Rey, Bu Fonda, atau siapa saja. Ya. Ya. Aborsi terencana adalah pembunuhan yang disengaja dan langsung, bagaimanapun itu dilakukan terhadap seorang manusia pada fase awal keberadaannya, antara konsepsi dan kelahiran. Yes, thank you. Antara konsepsi dan kelahiran. Artinya konsepsi kan pembuahan ya, ketika sperma ini ketemu dengan sel telur. Nah, itu konsepsi sampai dengan kelahiran. Nah, makanya disebut aborsi terencana adalah pembunuhan yang sengaja dan langsung. Bagaimanapun itu dilakukan terhadap seorang manusia pada fase awal keberadaannya. Kata-katanya kuat bunyinya, pembunuhan. Kenapa ada alasan ini? Ya karena hidup manusia itu kan bukan punyanya manusia. Hidup manusia itu anugerah dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah, gambar dan rupa Allah. Dan kita menjunjung tinggi yang namanya kehidupan. Nah, untuk itulah kemudian dinyatakan dengan tegas. Yohanes Paulus II mengatakan dalam Evangelium Vitae ini, pembunuhan disengaja dan langsung. Ya, ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam forum diskusi. Saya ingin mengutip satu refleksi gereja kita sebagai orang-orang Kristiani, bahwasanya ini bukan tema yang baru, tetapi dari awal jemaat Kristiani itu beriman, itu sudah ada diskusi-diskusi tentang tema-tema aborsi ini. Ada satu buku, ada sebuah tulisan namanya Didache, ini ya Didache. Di situ ditulis bahwa engkau tidak boleh melakukan aborsi sama, dan juga tidak boleh membunuh anak yang baru lahir. Kalau di dalam dokumen-dokumen gereja zaman dulu, bunyinya itu berupa perintah, tidak boleh, jangan, harus. Nah, itu menjadi guidance yang sebenarnya sangat jelas sih, sangat membantu sebenarnya. Kalau sebagai orang beriman, petunjuknya apa ya? Dari awal sudah dikatakan kau tidak boleh melakukan aborsi dan tidak boleh membunuh anak yang baru lahir. Ini Didache. Kita tarik maju lagi. Dokumen Gaudium et Spes. Misalnya. Gaudium et Spes nomor 51 bunyinya kehidupan sejak saat pembuahan itu harus
dilindungi dengan sangat cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindak kejahatan yang durhaka. Wah, ini kata-kata yang sekarang mungkin sudah jarang didengar gitu ya. Kalau dulu ada istilah dasar anak durhaka, nggak tahu diri, nggak tahu adat, nggak tahu dulu mama melahirkan kamu setengah mati, ngajarin kamu setengah mati, ada istilah itu. Tapi istilah ini baik untuk kita refleksikan lagi. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Kita skimming saja, sedikit lagi selesai. Ini ada dokumen gereja namanya Katekismus Gereja Katolik. Nggak kelihatan ya. Nah ini bukunya tebal. Salah satunya membahas khusus tentang tema-tema aborsi. Salah satunya kehidupan manusia dihormati secara absolut sejak saat pembuahannya. Karena hak-hak pribadi diantaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah yang tidak dapat diganggu-gugat. Katanya hak hidup itu tidak bisa diganggu-gugat dari setiap manusia sejak awal kehidupan. Sejak abad pertama gereja telah menyatakan abortus kejahatan moral. Abortus langsung artinya yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana adalah pelanggaran berat melawan hukum moral Kristiani. Nah, ini ada catatan lain lagi. Nomor berikutnya ya, ini kan dari urutan ya, 2270, lalu 2271, 2272. 2272 bunyinya lebih keras lagi. Keterlibatan aktif dalam suatu abortus adalah suatu pelanggaran berat. Gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia dengan hukuman gereja ekskomunikasi. Keterlibatan aktif dalam suatu abortus adalah pelanggaran berat. Artinya, pun kita menyarankan orang lain itu untuk melakukan aborsi, nah kita juga terkena dosanya, terkena derita dosanya. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena ya pribadi manusia itu, embrio itu sejak awal harus dihargai secara penuh, secara total harus dirawat. Dan bunyinya ini cukup keras ya. Kalau kita baca pelan-pelan. Nanti kalau saudara-saudara baca yang teks bahasa Inggris, itu bunyinya lebih kuat sebenarnya gitu ya. Alasannya adalah bukan ingin membatasi belas kasihan, tetapi ingin menunjukkan dengan tegas bobot kejahatan yang dilakukan. Dengan menyatakan bahwa orang yang ambil bagian dalam tindakan aborsi langsung, itu terkena ekskomunikasi. Artinya bukan menekankan sisi hukumnya ya, bukan tekanannya, bukan hukumannya, tetapi tekanannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan dengan sadar, dengan tahu, mau dan mampu itu ya memang bukan tindakan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Sehingga kerugiannya itu tidak dapat diperbaiki lagi ya kan. Kalau kita misalnya salah nyukur rambut teman kita, nanti sebulan lagi numbuh rambutnya. Tapi kalau aborsi, udah nggak bisa kan, anaknya sudah meninggal dunia, dia nggak salah apa-apa. Ya, dari saya itu saja bahan yang mau saya bagikan sebagai pengantar awal, lalu kita masuk ke dalam diskusi. Terima kasih. Sekitar mau jadi agak panjang ya. Mas Rey, saya kembalikan kepada moderator. Nggak apa-apa, Romo. Ini bukan masalah soal panjang, durasi, dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita bisa menerima dengan selengkap-lengkapnya. Ada mungkin banyak orang yang bertanya atau mungkin merasa mencari pembenaran dengan kata bahwa alah paling baru berapa minggu kehamilannya, alah paling berbentuk dan lain sebagainya. Tapi tadi nih teman-teman jelas sekali disampaikan oleh Romo ya, meskipun saya juga kejar-kejaran nyatetnya gitu ya, bahwa awal kehidupan itu memang telah terbentuk pada saat konsepsi, alias ketika sperma bertemu dengan sel telur, begitu ya Mo ya? Ya. Jadi ada tawar-menawar, mau anaknya udah 9, tiba-tiba hamil lagi, baru 2 minggu, baru seminggu, baru kejadian semalam, it's a big no-no to do aborsi. Bener kan? Ya. Jelas ya? Teman-teman jelas ya? Jadi nggak ada tawar-tawaran, baru sebentar, baru tadi malam, atau baru 2 minggu yang lalu, it's a big no-no untuk melakukan aborsi. Sekali lagi, silakan kalau mau bertanya, Anda bisa mengetik di kolom chat, ya.
Nah, ini dari kemarin nih, Mo, dari hal-hal yang tadi juga Mbak menyampaikan gitu ya, bagaimana jika aborsi dilakukan karena kondisi tertentu, karena penyakit dan lain sebagainya, balik lagi membahayakan either anaknya atau ibunya. Gimana, Mo? Oke, terima kasih. Jadi kan tadi kan saya ulang lagi ya di slide-nya. Tadi kan saya katakan ada yang namanya ada aborsi pengguguran dan keguguran. Itu kan 2 poin pertama ya. Keguguran artinya nggak sengaja, gitu ya. Tidak disadari, tidak didasari dengan aku tahu, aku mau, dan aku mampu melakukan itu. Ya, itu keguguran, artinya nggak sengaja. Tapi kalau pengguguran, artinya aborsi terencana, aborsi langsung. Nah, ini yang mesti kita evaluasi dengan jernih, gitu ya. Ini masuk ke dalam ranah poin yang saya katakan tadi. Nah, kalau dalam poin dasarnya, ini kita nggak bisa pukul rata. Artinya kita nggak bisa memukul rata kasus per kasus. Tetapi yang bisa kita lihat dengan jernih adalah situasi case by case. Contoh konkret. Contoh konkret, kurang lebih tahun lalu, saya persis baru pulang, lalu ada satu romo ngajak diskusi. Romo ada umat, ada pasangan baru menikah, lalu dia nangis-nangis. Anak pertamanya sekarang sudah masuk bulan ke-5, Romo. Ketika dicek kontrol dokter, USG, sehat-sehat, tapi masuk ke bulan ke-5 ini, ternyata ada kelainan. Dia katakan demikian. Kelainannya apa, Romo? Gitu. Wah, aku nggak tahu, katanya Romo. Kamu telepon langsung aja lah, gitu. Lalu ibu itu telepon. Ibu itu sedih sekali gitu ya, dia cerita. Romo, ini anak pertamaku, Romo. Saya sayang sekali sama anaknya. Tapi dokter mengatakan, saya lupa jenis kelainannya apa ya. Tapi kurang lebih bahwa jantungnya itu, bukan jantung, tapi pertumbuhannya itu terhambat sehingga otaknya tidak berkembang, lalu jantungnya tidak berfungsi, lalu badannya membengkak. Nah ini, jadi babynya seperti membengkak. Dalam keadaan itu, ibu dan bapaknya ini bingung harus gimana. Dia ke dokter A. Dokter A bilang, udah, kasihan anaknya. Udah, kita hentikan saja kehamilannya, aborsi, kuret, selesai. Tapi si cewek ini merasa nggak bisa kayak gini gitu. Lalu dia ke dokter kedua. Dokter kedua juga mengatakan, dokter senior gitu. Ini dokter senior mengatakan, udah ini nggak bisa diselamatkan, bayinya udah dikuret aja, selesai masalah. Gitu. Itu yang dia ceritakan ke saya gitu. Saya juga kaget, ternyata dokter juga dengan mudah mengatakan gitu. Lalu ketika kedua kali itu dia baru ketemu sama saya ya, saya bilang, ya kamu bagaimana? Saya tanya, kamu sudah tanya dokter belum keadaan kamu bagaimana dengan kandungan seperti ini? Ya kalau untuk saya, Romo, kandungan seperti ini menurut dokter 1 dan dokter 2 tidak membahayakan kehidupan saya. Gitu. Cuman pertimbangan dokter adalah kasihan nanti kalau anaknya lahir itu, anaknya nggak akan bertahan sampai lahir, akan meninggal. Lalu untuk mamanya gimana? Nggak ada masalah, Romo, kata dokter. Ini seperti persalinan biasa, cuman kelainan di bayinya. Lalu yang saya sampaikan, kamu sayang sama anakmu, Bu. Saya bilang, sayang sekali, Romo. Gitu. Ini kalau saya pegang-pegang masih terasa udah gerak-gerak juga gitu. Tapi saya juga nggak mau dia menderita di dalam perut. Saya bilang, kamu jangan. Kita kan menilai dari kacamata luar ya bahwa anak itu menderita di dalam perut ibunya. Kita nggak tahu. Malah jangan-jangan anak itu happy di dalam perut mamanya karena disayang-sayang meskipun nggak. Nah terus saran saya waktu itu konkret, saya bilang, baik. Bu, silakan coba cari third opinion. Lalu dia ke dokter ketiga. Dokter ketiga mengatakan ya, kalau menurut saya, biarkan saja anak ini di dalam kandungan. Nanti kalau Tuhan menghendaki, anak itu akan lahir. Kalau Tuhan ternyata menghendaki lain, anak itu akan gugur dengan sendirinya, gitu ya, karena nggak bisa bertahan. Terus saya bilang, ya itu keputusan yang terbaik. Saya bilang, kita nggak melangkahi Tuhan, tapi kita mau ambil keputusan yang terbaik. Saya bilang gitu kan waktu itu. Nah, singkat cerita, kita doa bareng-bareng pada saat itu. Lalu sudah, ya Romo, saya pertahankan.
1 bulan kemudian ibu itu telepon, Romo, anak saya sudah lahir tapi dalam keadaan meninggal, gitu ya, meninggal di dalam rahim. Sebelumnya saya bilang, kamu kasih nama anakmu, gitu, kamu doakan, kamu sebut namanya di dalam perut supaya dia juga bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya ibu itu anaknya meninggal di dalam kandungan, lalu keluar, lalu dimakamkan sebagai pribadi. Ini salah satu kasus ya, salah satu kasus. Ya artinya ya dalam kasus sayang dengan anaknya dipertahankan prinsip bahwa ya ini pemberiannya Tuhan, kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini satu kasus. Banyak kasus lain akan berbeda kalau misalnya kasusnya yang terjadi ada kelainan baby atau kelainan rahim. Misalnya ketika lagi mengandung, ternyata ada kista ganas di dalam kandungannya, dan itu harus diangkat rahimnya, kalau tidak akan membahayakan nyawa ibunya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan yang lain, menyikapi hal itu. Gitu, Mas Rey. Tanggapan saya, spontan. Contohnya. Gitu. Saya agak berat menanggapinya, Romo, karena saya mengalami. Jadi maaf nih Pukaters dan teman-teman semua bahwa saya mengalami itu, Mo. Jadi saya menikah umur 26. Kemudian 4 bulan istri saya hamil. Di saat itu, kemudian 4 bulan berikutnya udah besar sekali perutnya, dan kemudian ketika di USG itu ada, kita nggak tahu apa ya awalnya. Jadi dari USG itu kelihatan ada kanker burst tumor di sebelah kiri, sementara anak kami itu di sebelah kanan sehat walafiat. In the time, saya cuma berusaha untuk menghibur dan pasrah sih, dalam arti kata we don't know what God wants from us in that time itu. Jadi yang saya bisa lakukan hanya menghibur istri saya waktu itu. Nggak ada jalan lain selain dioperasi, tumornya dikeluarin. Jadi waktu dioperasi itu umur dia 30 tahun. Selesai operasi, dokter memperlihatkan 1 baskom isinya, itu adalah bentuknya masif, besar, dan kemudian cairannya 2 liter. Dia kehamilan 4 bulan. Dan waktu itu sehat-sehat aja. Maksudnya dalam arti kata bayinya tetap dipertahankan dan terus berkembang dengan jahitan melintang di perut. Iya, dari awal dokter udah bilang bahwa ini harus diangkat. Mungkin bayinya nggak ketolong, mungkin ibu juga nggak ketolong. Sampai akhirnya di bulan ke-7, dua-duanya nggak ketolong. Tapi kalau buat saya, ini sebuah pengalaman iman yang akhirnya membuat hidup saya lebih mengerti tentang kita nggak perlu tanya Tuhan punya rencana apa ke kita, gitu ya, Mo ya. Saya melihat bagaimana orang yang saya sayangi itu pergi dengan bahagia, dan dia masih bisa bilang kalau dia di Yesus, saya mau hidup. Kemudian Mama, saya dicabut pelan-pelan. Dia bisa merasakan setiap detik hidupnya berpindah alam, dan buat saya itu cara pulang yang indah, yang membuat saya in the time I cannot cry anymore gitu. Saya udah sangat ikhlas gitu ya, bahwa ya Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya ya mungkin itu yang, sorry saya jadi emosional, maksudnya ketika Romo bilang, saya jadi emosional bahwa we never know what God's plan from us gitu ya. Maksudnya kita bisa bilang ada banyak bahaya di sekitar kita gitu ya, janin membahayakan, apapun itu. Ya kalau Tuhan berkenan, anak itu bisa hidup, anak itu bisa lahir, tapi punya kehidupan baru.
Atau mungkin Tuhan punya rencana lain yang saya alami 5 tahun, 10 tahun berikutnya, dan tahun-tahun berikutnya sampai hari ini. But I thank God, I have another guardian angel now, gitu kan. Saya punya almarhum istri saya yang pertama, saya punya anak saya yang pertama yang mungkin harus sudah kuliah gitu, tanpa saya harus melakukan sesuatu seperti aborsi dan sebagainya. Which is itu buat saya adalah apa ya, kelegaan tersendiri yang memperkaya saya, yang menguatkan saya, and I thank God I can do it gitu, saya bisa melewatinya gitu. Itu saya yang curhat ya, Boy ya. Nah, terima kasih Mas Rey. Ini kan pengalaman iman yang sangat meneguhkan gitu ya. Terima kasih. Nanti suatu hari boleh saya gunakan ceritanya ya Mas Rey untuk meneguhkan saudari-saudara yang lain. Pasti kan juga akan menjadi pengalaman iman ya yang ya kita nggak tahu Tuhan punya kehendak apa gitu kan, misteri, benar-benar misteri yang kita ngomongin ya. Terima kasih your life testimony-nya. Boleh punya pribadi yang sebegitu kuat dan memegang Tuhan dengan sungguh sampai akhir hayatnya, itu buat saya juga luar biasa gitu, dan nggak semua orang punya kesempatan itu gitu ya. Baik, kita balik lagi sebuah apa ya? Mungkin malam ini juga Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa Tuhan hadir lewat rencana yang kadang-kadang tidak kita maui. Ya kan, Mo ya? Saya pengen punya anak. Waktu nikah pasti semua orang pengen ada nikah, pengen punya anak 4 gitu ya, Mo ya. Bahkan juga ada yang belum menikah sampai sekarang. Bukan berarti Tuhan nggak sayang ya, Mo ya. Atau mungkin udah belasan tahun menikah belum punya anak, sementara nih Bapak Ibu maaf ya, yang pacaran sembunyi-sembunyi tiba-tiba hamil di luar nikah, kemudian aborsi segala macam, kayak gampang banget gitu ya punya anak. Ya. Balik lagi, nggak ada yang bisa ngatur rencananya Tuhan kayak gimana, bener nggak, Mo? Ya sih, Mo? Ya nggak? Ya. Orang-orang yang melakukan aborsi karena tidak menghendaki kehidupan baru dalam hidup mereka gitu, kadang-kadang ya seperti tidak adil gitu, Mo, ketika banyak pasangan-pasangan yang sudah lama berkeluarga, ingin mendapatkan keturunan, susahnya setengah mati, keluar duit banyak buat bayi tabung, belum tentu berhasil gitu ya, Mo ya. Ini juga sebuah topik menarik yang bakal kita bahas lain kali ya, Mo ya. Nah, tapi kita mau baca dulu nih beberapa yang sudah bertanya di kolom chat. Oke, tadi ada Ibu Lili yang katanya kalau hasil perkosaan nih, maaf ya, siapa pelakunya, dan si anak perempuan masih duduk bangku sekolah misalnya, keluarga yang terpandang, balik lagi dengan berbagai macam alasan, menjaga nama baik keluarga, anak dibutuhkan, siapa bapaknya nggak jelas, dan lain sebagainya, dan menuntut si anak perempuan tersebut aborsi demi masa depan yang lebih cerah, apa gereja mengizinkan? Ini pertanyaan dari Ibu Lili. Baik, terima kasih. Dalam pengertian itu sebenarnya kita bisa membuat klasifikasi ya. Saya berbagi layar lagi aja ya, Mas Rey ya, supaya kita bisa kita coba pilah-pilah untuk kasus ini gitu ya. Kalau dalam kasus ini berarti kan kasus pemerkosaan, misalnya dikatakan sebentar. Ini. Semoga sudah keluar. Ya. Ini yang tadi sebenarnya sengaja saya tunda untuk sampaikan adalah poin ini. Ini poin ini yang saya katakan. Saya tak kecilin dulu aja. Ya. Nah, poinnya adalah kalau bicara tentang aborsi, kita bisa klasifikasi aborsi spontan, aborsi terencana. 2 poin ini ya, 2 poin spontan, terencana, ada yang langsung dan